Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami akan menjelaskan tentang algoritma searching dengan menggunakan metode teknik linear sequential search dan teknik start max-min. Kelompok ini terdiri dari Irfan Satria, Sigit Laksono, dan Rizky Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Satria Pratama. Di sini saya akan menjelaskan metode sequential search atau linear. Metode sequential search atau linear adalah pencarian yang dilakukan dengan membandingkan data dengan key satu persatu dari awal sampai akhir. Metode ini tidak memerlukan data yang terurut. Data di sini ada data A 10, 4, 9, 1, 15, dan 7. Di pertanyaannya dicari data 15. Angka pencariannya dimulai dari angka 1 itu dari 10. Apakah 10 sama dengan 15? Sebenarnya tidak, maka ke angka kedua. Angka kedua 4. Angka 3 ulangi langkah kedua lagi. Angka kedua dimulai dari 4. Apakah 4 sama dengan 15? Jawabannya tidak. Maka ke data ketiga. Data ketiga 9. Apakah 9 sama dengan 15? Jawabannya tidak. Maka ke data keempat. Data keempat yaitu 1. Apakah 1 sama dengan 15? Jawabannya tidak. Maka ke data kelima. Apakah data kelima itu 15 sama dengan 15? Jawabannya iya. Maka berhenti di data kelima karena sudah ditemukan ke pencarian sukses. Dan ini adalah contoh coding untuk mencari data sequential search. Yang pertama, didefinisikan dulu data sequential search-nya. Screen data, key. Dan sini yang kedua dibikin post posisinya. Terus yang ketiga dibikin perulangan seberapa banyak data yang muncul. Jika data I sama dengan K, maka posisinya I ditambah 1. Jika banyak posisi lebih dari 0, maka data dikeluarkan. Data di print. Misalkan data 15 ditemukan sebanyak posisinya, posisi pertama misalkan. Jika data sama dengan 0 atau else-nya print data tidak ditemukan. Lalu dibuat return post untuk mengulangi lagi. Di sini ada data 10, 4, 9, 1, 15, dan 7. Maka dipanggil kembali data sequential search-nya untuk mencari 15. Dan sekarang kita run. Di sini terlihat data 15 ada sebanyak 1 ditemukan di posisi kelima. Maka jawaban benar. Ditemukan di posisi kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sigit Laksono. Di sini saya akan menjelaskan metode tentang teknik slate max-min. Pengertian dari slate max-min tersendiri itu adalah pencarian nilai terbesar max dan nilai terkecil min dalam suatu deret data dengan perbandingan secara terurut pada himpunan yang berbentuk array atau linear. Slate max-min tersebut terbagi atas 3 metode, yaitu best case, average case, dan worst case. Di sini saya akan menjelaskan tentang best case.
base case itu terjadi ketika deret data tersusun secara ascending atau kecil ke besar. Rumusnya n dikurang 1. Contoh, di sini ada data 2, 4, 5, 10. Operasi perbandingannya 4 dikurang 1 sama dengan 3. Rumus dari base case itu sendiri ialah max sama dengan min sama dengan 2. For i lebih kecil 1 ke 3. Langkah yang pertama yang harus dilakukan ialah apakah 4 lebih besar dari 2, maka max sama dengan 4. Dan kembali ke for. Langkah kedua, apakah 5 lebih besar dari 4? Jawabannya iya. Maka max sama dengan 5. Dan kembali lagi ke for. Langkah ketiga, apakah 10 lebih besar dari 5? Jawabannya iya. Maka max sama dengan 10. Maka nilai min sama dengan 2 dan maxnya sama dengan 10. Nah, ini adalah tampilan codingan untuk base case. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan base case itu sendiri. Yang pertama ialah kita harus definisikan state max min a n. Kemudian kita taruh variabel max sama dengan a dan 0. Kemudian kita taruh lagi variabel min sama dengan a dan 0. Kita lakukan pengulangan for in length 1 kita panggil n. Jika benar a variabel i lebih besar dari max, maka max sama dengan a variabel i. Jika tidak, a variabel i lebih kecil dari min, min sama dengan variabel a variabel i. Print max kita panggil variabel max, print min kita panggil variabel min. Ini adalah ada deret data 2, 4, 5, 10. State max min deret keempat. Coba kita run. Di sini ditemukan hasil maksimalnya sama dengan 10 dan minimalnya sama dengan 2. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Febrian. Di sini saya akan menjelaskan tentang word case. Word case ini terjadi ketika deret data tersusun secara descending dari besar ke kecil. Nah, rumusnya 2 buka kurung n dikurang 1 tutup kurung. Di sini ada contohnya A, datanya A 10, 10, 5, 4, 2. Operasi perbandingannya ada 2 buka kurung 4 dikurang 1 tutup kurung sama dengan 6. Nah, di sini rumus word case sendiri ini ada max sama dengan min sama dengan 10. For i 1 ke 3. Langkah pertama, apakah 5 lebih besar dari 10? Tidak. Maka else, apakah 5 lebih kecil dari 10? Iya, maka min sama dengan 5. Langkah yang kedua, apakah 4 lebih besar dari 10? Tidak. Maka else, apakah 4 lebih besar dari 5? Apakah 4 lebih kecil dari 5? Maka ya, maka min sama dengan 4. Langkah ketiga, apakah 2 lebih besar dari 10? Tidak. Maka else, apakah 2 lebih kecil dari 4? Iya, maka min sama dengan 2. Maka nilai min sama dengan 2 dan max sama dengan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan Average case. Average case terjadi ketika deret data tersusun secara random atau acak. Rumus average case itu sendiri ialah rumus Walsh ditambah rumus base dibagi 2. 2 dikali n dikurang 1 ditambah n dikurang 1 dibagi 2. Di sini ada data bilangan tersebut 5, 2, 10, 4. Operasi perbandingannya
2 dikali 3 ditambah 3 dibagi 2 sama dengan 4,5. Rumus dari average case itu sendiri ialah max sama dengan min sama dengan 5. For I 1/3. Saat I sama dengan 1, apakah 2 lebih besar dari 5? Tidak. Maka else apakah 2 lebih kecil dari 5? Iya. Maka nilai minimalnya sama dengan 2. Saat I sama dengan 2, apakah 10 lebih besar dari 2? Iya. Maka nilai maksimalnya sama dengan 10. Saat I sama dengan 3, apakah 4 lebih besar dari 10? Tidak. Maka else apakah 4 lebih kecil dari 2? Iya. Maka keluar dari pengulangan. Dan diketahui nilai minimalnya sama dengan 2 dan nilai maksimalnya sama dengan 10. Sekian dari penjelasan saya tentang average case. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Satria Pratama. Di sini saya akan menjelaskan codingan untuk word case dan event case. Sebenarnya di sini untuk bentuk codingan di straight max min, base case, word case, dan event case itu sebenarnya sama bentuk codingannya. Yang beda hanyalah di deret angkanya. Kalau base case, dia dari kecil ke besar. Kalau word case, dia dari besar ke kecil. Nah, sedangkan event case, dia deretnya acak. Sekarang saya akan mencoba mempraktekkan deret word case atau dari besar ke kecil. Di sini saya punya angka 10, 5, 2, 4. Di sini saya punya angka 10, 5, 4, 2. Yang dimana dia deret dari besar ke kecil. Dan jumlah deret ada 4. Sekarang kita coba run. Di sini udah muncul hasilnya kalau max-nya itu 10 dan min-nya itu 2. Sekarang kita coba untuk event case. Event case sendiri dia nilainya acak. Nilai deretnya acak. Sekarang saya punya nilai deret dari 5, 2, 10, dan 4. Yang dimana jumlah deretnya masih sama, tetap 4. Sekarang coba kita run lagi. Nah, kita run lagi untuk event case. Dia max-nya tetap muncul 10 dan min-nya di angka 2. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.